Tetapi Mi'raj itu sendiri dilaksanakan oleh Allah atas Rasulnya, bukan tidak dengan tujuan dan maksud. Untuk diambil segi praktisnya oleh kita yang lain, yang bukan Rasul dan bukan Nabi. Seperti halnya Al-Quran adalah mukjizat, memang. Tetapi justru dari mukjizat yang bernama Quran inilah tempat manusia yang muslim akan banyak memperoleh bagian-bagian pelajaran-pelajaran dan hal-hal yang praktis yang bisa dilaksanakan oleh kita. Demikian pula Mi'raj atau Isra dan Mi'raj. Saya di sini ingin menyampaikan uraian ini yang saya dasarkan dengan menggunakan beberapa kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Fazil, tafsir Al-Syauri, tafsir Al-Mana, dan juga untuk bagian Isra-nya yang tadi oleh pembicara pertama. Isra diperselisihkan, Mi'raj diperselisihkan. Apakah Mi'raj disebutkan di dalam Quran atau tidak? Tetapi Isra memang sudah ditegaskan di dalam surat yang namanya saja Isra, surat Isra. Tetapi Mi'raj ini diperselisihkan apakah Mi'raj itu yang dimaksudkan di dalam surat An-Najm atau tidak. Yang di dalam surat An-Najm itu dikatakan وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Kata-kata عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى di dalam surat An-Najm ini, apakah itu peristiwa Isra, Mi'raj atau bukan? Tetapi di samping itu, tentang Mi'raj ini dan Isra, selain Al-Quran, saya melihat sedikitnya ada 25 sumber hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 25 sahabat-sahabat Nabi. Antara lain sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar al-Ghifari, Malik bin Syaf'ah, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lainnya. Para hadirin sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini tentu harus ada artinya bagi kita. Harus ada hikmah yang praktis. Harus ada segi-segi yang berguna bagi kita umat Islam khusus. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang besar. Karena Isra Mi'raj mempunyai banyak aspek-aspeknya. Aspek-aspek yang meliputi kehidupan manusia itu sendiri. Aspek sejarah kehidupan agama-agama. Aspek berakhirnya satu peradaban. Peradaban lama. Dan munculnya peradaban baru. Malam Isra Mi'raj ini adalah juga mengandung aspek-aspek kepemimpinan, leadership. Karena Isra Mi'raj menurut Al-Quran, kebesarannya terletak di dalam kata-kata linuriyahu, seperti tadi diterangkan, disinggung. Linuriyahu min ayatina. Kalau kita lihat perjalanan Isra Nabi ini, yang dimulai dari
dataran di bumi kita ini, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari sana naik atau Mi'raj. Ini secara letterless Isra ini dijalankan di waktu malam atau dengan kata sloganis Isra boleh kita artikan sebagai pengertian maju, progres, sedang Mi'raj naik atau peningkatan. Memang ini isyarat yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Maju ke depan dan peningkatan. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita ikuti hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, dan boleh bapak-bapak yang ada perhatian membuka kitab-kitab tafsir yang kami sebutkan tadi. Sesudah Nabi sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi naik ke satu tingkatan yang disebut langit-langit 7, sampai ke batas yang disebut Sidratul Muntaha. Kemudian dari Sidratul Muntaha naik lagi ke tapal batas yang disebut Mustawa. Saya menamakan kehebatan Isra Mi'raj ini. Pertama kita lihat dari daerah yang dilalui oleh Nabi. Pertama yang disebut Alamul Isra. Yang kedua Alamul Mi'raj. Yang ketiga Alamul Muntaha. Yang keempat Alamul Mustawa. Di dalam ajaran agama, alam ini ada 4. Satu disebut Alamul Mulki atau Alamul Syahadah. Alam yang dapat dijangkau dengan panca indera, yang menurut istilah kita disebut alam semesta. Tetapi di luar alam semesta ada alam yang kedua yang disebut Alamul Malakut. Wa huwa ma khafiya 'anna, alam yang tidak terjangkau oleh panca indera. Alam yang ketiga disebut Alamul Jabarut, yaitu wa huwa al-ulum wal asrar. Alam yang berupa pengertian-pengertian dan serba rahasia. Kemudian alam yang keempat, Alamul Izzah, wa huwa ma la yumkin at-ta'bir anhu kadzatillah wa yusamma sir. Alam yang keempat, alam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Manusia kehabisan bahasa untuk menceritakan Alamul Izzah. Tidak lagi mampu bahasa manusia menerjemahkan apa itu Alamul Izzah seperti tentang Allah. Sehingga disebut alam yang keempat ini dengan nama sir. Rahasianya rahasia. Yang hebat hadirin, bahwa Nabi menempuh keempat alam ini. Di sini kebesaran Isra. Dari kita ke Baitul Maqdis, ini alam yang pertama. Alam panca indera, alam fisik. Tetapi sejak Nabi dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis, naik yang disebut langit 7, itu sudah bukan lagi termasuk alam kita ini.
Karena itu astronomi Rusia yang sudah berhasil memasuki ini naik atas, katanya dia mencari Tuhan dan ketemu, cari malaikat dan ketemu, cari kerajaan langit dan ketemu. Memang bulan itu masih termasuk alam fisik, bisa sampai sana, bisa. Kita tidak kaget. Andai kata satu waktu, andai kata orang sampai ke bintang Mars, bisa. Itu masih alam syahadat. Itu alam ruh, alam fisik. Tetapi yang penting Isra Mi'raj ini ingin mencanangkan, ingin menyadarkan kita bahwa di luar alam yang kita sebut alam semesta ini masih ada lagi 3 alam. Yang 3 alam ini telah dilalui oleh Nabi Isa dalam Isra Mi'raj. Sehingga karena itu ini sekedar untuk pegangan terutama anak-anak sekolah. Kalau disebut Nabi naik ke langit pertama, langit itu bukan lapisan udara, bukan atmosfer, bukan planet, bukan. Oleh karena itu tidak mungkin kalau itu masih termasuk alam fisik. Nabi dikatakan dalam langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua ketemu dengan Nabi yang lain, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini sepanjang hadis-hadis yang saya terangkan tadi. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Malahan ada tambahan bahwa Nabi Ibrahim tengah menyandangkan punggungnya pada Ka'bah alam malakut yang disebut Al-Baitul Ma'mur. Kalau di bumi, di alam fisik ada Ka'bah, Masjidil Haram, maka di alam malakut ada yang namanya Al-Baitul Ma'mur. Kemudian sudah sampai ke puncak alam yang kedua yang disebut alam malakut atau menurut bahasa kita alam gaib. Tapi alam gaib ini pun masih ada 3 lapisan alam. Kecuali alam malakut masih ada lagi dengan bahasa Sidratul Muntaha. Pada waktu Nabi sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril ngajanya malaikat terpaksa tidak bisa mengantar terus ke alam yang lain. Malaikat Jibril hanya diizinkan sampai di situ, ke Muntaha, Sidratul Muntaha. Karena hanya Nabi seorang lagi antara sekian makhluk Tuhan yang diizinkan oleh Allah untuk memasuki alam yang ketiga itu, yang disebut alam Jabal. Nabi sendiri seorang. Sampai akhirnya Nabi sampai kepada yang disebut mustawa. Di alam yang keempat ini, mustawa ini, Nabi bersujud, bertemu, melihat Allah, dan langsung menerima firman Allah, yaitu tentang sembahyang. Ini yang dimaksud alamin, Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam. Kita yang ada di bumi ini, bumi fisik ini, alam fisik ini, ya ibaratnya seperti ikan hidup dalam akuarium. Di luar alam akuarium ini masih ada lagi alam-alam lain yang lebih lebar, lebih luas. Dan kalau ikan, potongan ikan tentu tidak mungkin dilihat. Jalannya satu-satu hanya percaya atau tidak, iman atau tidak. Nah, ini soal iman saya tidak akan bicarakan di sini. Seperti juga
Betapa sulitnya, betapa sukarnya berbicara dan meyakinkan si ikan yang ada di dalam akuarium bahwa ada makhluk yang lebih hebat dan lebih besar dari dirinya. Ada sapi, ada gajah, tentu sukar meyakinkan karena dia memang tidak pernah lihat. Kalau terlalu lama dia berada di luar air, dia mati. Karena itu sukar meyakinkan orang yang sudah dasarnya tidak mau percaya. Karena itu soalnya apakah saudara percaya kepada Nabi Muhammad atau tidak? Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad rupanya sudah melakukan perjalanan yang hebat. Tahu kamu? Apa? Mana? Langit. Bukan main. Iya langit. Dari mana? Dan sekarang turun. Ya di sini tentunya. Siapa yang mengatakan mimpi diberatan menyampaikan berita ini kepada kalian? Muhammad sendiri. Ayo sekarang. Apa aja kan? Silakan. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang berkata ini Muhammad, jangankan hanya ke langit itu. Soalnya kita tidak aku percaya. Karena aku menjadi teman sahabat karibnya sejak umur 18 tahun. Perbedaan umur antara Abu Bakar dan Nabi 2 tahun. Jadi sejak umur 20 tahun Nabi sudah menjadi sahabat karib dari Abu Bakar. Aku mau menyaksikan mulai sejak mudanya Muhammad tidak pernah ngomong dusta. Perkara yang kecil betapapun beliau sebagai orang yang tidak pernah mengenal dusta. Apalagi ini perkara besar. Kalau dia perkara kecil, perkara remeh, tidak berani berdusta, apalagi ini perkara Tuhan. Perkara yang besar. Oleh karena itu kalau Muhammad yang mengatakan, aku percaya. Itu sebabnya beliau disebut As-Siddiq. Para hadirin sekalian, manusia yang dikatakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang sederhana, tapi sebenarnya manusia ini sendiri merupakan himpunan alam empat. Di dalam tubuh manusia ini ada alam yang disebut alam muluk, alam fisik, alam wajah, tubuh kita, darah daging kita. Ada lagi alam yang namanya alam malakut, alam jadar, alam izzah. Oleh karena itu, firman Allah yang menyatakan misi dari Isra ini, tujuan pokok daripada Isra Mi'raj ini dengan firman-Nya linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad min ayatina sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu 4 alam yang kami sebutkan di sana tadi. Kalau kepada beliau diperlihatkan ayat-ayat ini, maka di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanurihim fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Aku akan perlihatkan ayat-ayatku kepada seluruh manusia. Fi anfusihim, ayat-ayat kebesaran Allah yang ada pada tubuh manusia itu sendiri. Mungkin apa dan di dalam alam tak kawalan. Para hadirin sekalian, di samping memperlihatkan alam itu, segi praktisnya, Isra Mi'raj ingin menyadarkan kita bahwa manusia dengan segala perlengkapan yang ada pada dirinya ini merupakan satu mikro, satu alam kecil yang mengandung kebesaran Allah, tidak kalah besarnya dengan ayat-ayat Tuhan yang terkandung dalam alam makhluk, alam besar.
Manusia menurut Nabi di dalam suatu sabdanya dikatakan, "Ma min 'abdin illa wa li qalbihi 'ainan." Tiap-tiap hamba, semuanya yang muslim atau tidak muslim, yang beriman atau yang tidak beriman, illa wa li qalbihi 'ainan, masing-masing mempunyai dua mata di dalam hatinya, di dalam hati alam gaibnya, di dalam alam rohaninya, dia mempunyai dua mata. Wa huma 'ainani yudriku bihima al-ghaib. Dua mata yang ada di dalam hati nuraninya itu, dua mata sebagai alat untuk melihat hal-hal yang gaib. Fa idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu akan kebaikan, fataha ainai qalbi, maka Allah akan buka kedua mata hatinya itu. Liyara ma huwa ghaibun an basari, supaya orang itu bisa melihat dan menyaksikan apa-apa yang tidak terjangkau oleh mata salahnya, mata fisik. Dengan alat yang keenam ini, dengan indera yang keenam inilah, manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk Allah yang terbaik di antara semua makhluk. Nabi sebagai Nabi memang dengan mukjizatnya tidak bisa ditiru. Tetapi Nabi sebagai manusia, Nabi yang mempunyai unsur manusia. Nah, dalam unsur manusianya ini, kita pun ikut dan berhak mendapat bagian dari unsur manusia. Bahwa Nabi sebagai manusia dengan Isra Mi'raj ini telah diperkenankan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diizinkan oleh Allah dengan alat-alat yang ada pada tubuhnya sebagai manusia untuk menjangkau 4 alam: alam umur, alam jabarut, alam malakut, dan alam azab. Para hadirin sekalian, saya tidak akan banyak mengubahkan ini, tapi sekiranya saya ingin mencoba menarik dari hikmah Isra Mi'raj yang praktis untuk kita manfaatkan. Karena terus terang saja para hadirin, jangan atau tidak dimaksudkan Isra Mi'raj ini hanya untuk didengar, dihayal-hayalkan, alangkah hebatnya, alangkah indahnya, alangkah sehingga Isra Mi'raj ditempatkan sebagai ya seolah-olah dongengan 1001 malam. Ini tidak dikehendaki. Islam tidak menghendaki kita berhayal, tidak. Semua peristiwa Isra Mi'raj ini untuk kita ambil dan kita manfaatkan. Ya sudah tentu dalam batas-batas kita sebagai manusia yang beriman, yang tidak mempunyai kedudukan sebagai nabi dan rasul tentunya. Para hadirin sekalian, Mi'raj ini mempunyai aspek banyak. Andai kata Nabi Muhammad hanya dimaksudkan sebagai pemimpin bangsa Arab. Andai kata Nabi hanya bertugas untuk semata-mata membangun kekuatan bangsa Arab yang sejak lama berabad-abad tidak ada yang disebut bangsa Arab, yang ada hanya suku-suku, kabilah-kabilah. Memang di dalam sejarah tidak bisa disangka Nabi sedikitnya, apakah oleh orang yang beriman atau tidak, sedikitnya diakui bahwa beliau adalah seorang pemimpin Arab yang telah berhasil mempersatukan bangsa. Bukan saja, tetapi telah berhasil membangun satu nation, satu bangsa yang namanya bangsa Arab. Lebih dari itu, bangsa Arab yang tidak pernah mengenal satu pemerintahan, di tangan beliau berhasil didirikan, ditegakkan satu hukum, satu pemerintah, satu negara
yang disebut negara Arab. Andai kata misi tugas Nabi diutus oleh Allah hanya untuk bangsa Arab, dia tidak perlu diserang haji. Dia tidak perlu memasuki daerah orang lain seperti Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang pada waktu itu ada di dalam daerah kekuasaan atau protektorat dari Romawi Timur. Masjidil Aqsa pada waktu itu dikuasai oleh orang Kristen. Nabi tidak perlu melakukan Isra Mi'raj, meninggalkan tempat-tempat yang bersejarah di dalam sejarah agama, seperti kematian, seperti kebaikan, seperti ketursinan, di mana Nabi Musa menerima wahyu, di Bethlehem di mana Nabi Isa menerima wahyu dan dilahirkan. Tetapi memang Nabi di dalam tugasnya tidak hanya untuk membangun kekuatan bangsa. Beliau memang diatur di dalam Isra Mi'raj ini dipertemukan dengan seluruh nabi-nabi yang membawa tugas dan misi. Sebagai pernyataan dari Allah bahwa misi yang dibawa oleh Nabi ini adalah misi yang bersambung. Bersambung sinambung estafet dari nabi-nabi yang terdahulu. Selama ini, mulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Isa, nabi-nabi atau raja-raja yang perkasa terdiri dari rasul dari ras Bani Israel. Kepemimpinan dipegang oleh Bani Israel berabad-abad. Tapi dengan peristiwa Israel ini, maka satu isyarat bahwa peradaban yang selama ini Muhammad Rasulullah sebagai imam kiblat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dipertemukan dengan nabi-nabi dan beliau diberi tugas bukan saja untuk masa beliau, bukan saja untuk zaman dan abad beliau, dan bukan saja untuk bangsa yang mengelilingi beliau, tetapi sejak semula kepemimpinan Nabi ini sudah diberi pola strategi sebagai rahmat dan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Alamin apabila disebut dalam Quran harus dipahamkan dalam arti 4 alam itu sekaligus, dan alam fisik ini, alam bukan saja alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam bukan saja umat Islam, tapi alam di luarnya. Semua ini tugas Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Para hadirin sekalian, oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau kita haji, kita bilang dari tugas Nabi. Misi yang adalah misi yang diberikan oleh Nabi. Nabi adalah terletak lagi itu. Kita lihat dalam peristiwa masyarakat. Dan hati masyarakat. Kalau kita dan kemudian cuma di sini saya ingin mengatur kita seperti yang dikatakan ini katakan sejarah dan pertama bahwa
Hanya kepada
ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Pada saat kita sampai kepada iyyaka na'budu, ini ulama mengatakan contohnya sembahyang itu. Pada saat kamu menyebut iyyaka na'budu, Engkau itu sangat sembahyang. Aku serahkan segala-galanya hanya kepada Engkau saja. Karena itu dibalik. Tidak nak butuh aku menyembah kamu, tidak. Tapi dibalik. Iyyaka hanya kepada Engkau saja. Nah, tidak menyembah. Yang lain dan saya tidak penting. Kekuasaan yang manapun hanya yang aku sembah. Aku percayakan seluruh lanjut kepada aku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau yang pertolongan. Kekuatan untuk menghadapi soal saya. Ini jatuhnya sembahyang itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi kita Allah fikir siratan mustaqim. Berilah aku jalan keluarnya. Berilah aku jalan ke Allah. Semua gerak kita di dalam melakukan sembahyang ini sebenarnya sekaligus melambangkan ada 4 alam kita. Pada saat kita itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita langsung memasuki alamul ilm, alam Tuhan. Aku berdiri pada waktu itu di hadapan Allah. Sampai di mana dalam tidaknya perasaan dan keyakinan ini berserah pada kita masing-masing. Pada waktu kita memperagakan penghormatan dengan rukuk, kita membaca subhan. Seperti juga itu salatnya Nabi diawali dengan subhanallah. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha besar, dengan rukuk. Berdiri tegak, saya Allah dengan hati. Allah mendengar suara ini. Kita ini, terus kesah ini, usaha ini. Kita tegak. Kemudian kita sujud. Kita sekali lagi baca subhanallah dan Allah. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Aku maha hina. Aku maha lemah. Seluruh perasaan kehambaan itu dimanifestasikan pada ketika orang sujud. Kemudian kita duduk berdoa pada Allah. Berilah aku ampunan ya Allah. Berilah aku kesempatan. Sujud sekali lagi. Dan pada ketika kita tasyahud atau tahiyat, di sana kita berlangsung berdialog dengan Allah, mengucapkan salam kepada Allah. Dan ini sesudah kita mengakhiri sembahyang, salam kita ke kanan, itu sebenarnya ada itu, alamannya ada itu. Bukan cuma salam begitu saja, bukan sekedar itu upacara kosong, tidak. Itu bukan formalistik, tidak. Orang yang sudah mendalami dan menghayati sembahyang bisa menyatakan dan membuktikan bahwa salamnya pada waktu akhir sembahyang itu dijawab oleh malaikat yang ada di sebelah kanan. Sebab masing-masing orang ini punya 2 malaikat. Malaikat di sebelah kanan dan malaikat di sebelah kiri. Ini yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungan malaikat kita. Hubungan dengan Allah baik. Para hadirin, tentunya bagi kita yang mempunyai alat pesawat yang mungkin karena lama tidak dibersihkan, atau mungkin kabelnya ada yang kompleks, ya radio pesawat ini tidak bisa menangkap getaran-getaran dari alam-alam lain. Tetapi bagi orang yang sudah hayati dan membersihkan rohaninya, dan yang dijaga oleh Allah dibuka kedua mata hatinya, jualat berat di ketenangan hatiku hanya di dalam sembahyang.
Karena dia pada waktu sembahyang sekaligus mengadakan berkomunikasi, mengadakan hubungan antar empat alam itu, dengan alam Tuhan, alam al-izzah, dengan alam al-jabarut, dengan alam al-malakut, sekaligus dilakukan dalam saat kita melakukan sembahyang. Nah, sampai mana kebenarannya omongan ini? Tentu dia bisa dibuktikan kalau tidak dialami sendiri. Karena itu Allah berfirman, sebenarnya manusia mempunyai mata tembus, bukan saja hanya untuk melihat mata alam ini, alam fisik, tapi sampai kepada alam yang disebut metafisika, alam di balik fisik ini, itu seperti kekuatan sinar tembus. Dia bisa melihat alam dengan mata hati. Kalau Allah telah menghendaki orang itu baik, di samping usaha yang berbeda, seperti firman Allah, "Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Telah mengotori, telah membuat buruk, telah membuat udara, telah membuat tertutup hati manusia oleh banyak sibuk, maka sibuk oleh perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu agama selalu mengajarkan bersihkan rohani dengan mengatur perbuatan, jangan sampai melanggar. Sebab apabila orang itu berusaha menjadi orang baik, berhasil membersihkan hatinya, maka hatinya itu ibarat cermin. Maka empat alam itu tercermin dalam hati manusia. Dia merasa dekat dengan Allah. Bukan manunggal Gusti kalau Allah Gusti tidak dalam arti fisik tidak. Memang Tuhan mengatakan kemanapun yang berada Tuhan selalu mengikuti dan berada di mana kami berada dalam arti pengawasan. Karena itu Nabi bersabda di dalam sebuah hadis, "Al-fa'budu ka'annaka tarah." Kalau kamu sembahyang, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Tuhan. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Kalau kamu tidak sanggup untuk melihat Allah, yakinilah bahwa Allah melihat kamu. Pada waktu kamu sembahyang, aku di alam surga. Aku disoroti di bawah sinar Allah. Apakah saya eka-eka, apa sungguh-sungguh, apa saya olahraga, apa fisik saja, apa dengan segenap badan tubuh, kasar rohani saya, segenap diri saya. Tidak Allah. Kalau kamu telah berhasil membuat ibadah Indonesia, kita bilang itu iman, kepercayaan, Islam, realisasinya, pelaksanaan. Tapi pelaksanaannya dengan sembahyang ini, itu masih belum selesai. Masih ada lagi tahap yang ketiga, yaitu ihsan. Waktu ditanya apa ihsan? Bukan ihsan doa. Apa ihsan? Kata Nabi, karena yang mengajarkan malaikat Jibril. Apa ihsan? Kita sudah cukup iman, Islam sudah. Asal kita iman kepada Allah, melaksanakan secara formal sudah kan? Belum. Harus ada lagi yang ketiga. Apa ihsan? Al-fa'abudallah ka'annaka tarah. Seolah-olah kamu melihat, mengetahui, menghayati bahwa engkau berdiri di hadapan Allah. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, fa'innahu yarah, maka Allah mengawasi kamu. Sampai di mana pendalaman dan penghayatan ini? Nah, kalau kita sudah berhasil melalui ini, menurut kata tadi, iman, Islam dan ihsan, barulah kita merasakan kalau begitu betul sembahyang itu adalah bersyarat kita. Itu karena itu bapak-bapak sekalian, kita jangan merasa-merasa. Kalau orang pada waktu melakukan sembahyang, satu waktu dia lupa segala-galanya. Dia merasa sudah terserah dan beres. Dia sudah tidak menyadari dirinya di dalam lingkungan yang terbatas. Sehingga banyak orang-orang yang begitu asik sembahyang sampai lupa waktu. Begitu asik sembahyang seperti Sayyidina Ali kan pernah. Sayyidina Ali pernah khutbah dalam peperangan. Dia tidak tahan. Akhirnya
dia pikir baiklah, ini berbahaya kalau diiakan. Nanti kalau saya sudah sembahyang cabut. Betul, dilaksanakan. Sembahyang. Saya sembahyangnya Sayyidina Ali, bukan sembahyangnya saya. Dia sudah bersatu dengan 4 alam ini. Ketika itulah korban itu dicabut. Dia tidak bergerak, tidak merasakan. Karena seluruh minatnya itu, seluruh kesatuan tubuhnya itu ditujukan kepada Allah. Sehingga waktu dia salah, sudah selesai. Dan merasa bahwa korban itu sudah terjatuh. Ini ya maaf, tidak usah Sayyidina Ali. Saya masih menanya ada orang sembahyang. Wajahnya itu ampun. Ini tetangga saya teriak-teriak mengkhawatirkan orang yang sembahyang di lantai. Orang yang sembahyang enak-enak saja, sujud. Akhirnya terlaksana orang ribut. Ya saja. Bermulanya itu sudah ampun. Nah, itu ya baiklah kalau saudara ada bosan ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena memang sesuatu yang belum dialami itu memang suka dari percaya. Seperti sukanya orang waktu mendengar Nabi melakukan Isra tadi. Kata ada orang yang sudah percaya kepada Nabi, tertarik, simpatik Nabi itu, keterangannya cukup baik dan sebagainya. Tapi ketika Nabi itu diterima Isra, dia berkata maaf Nabi. Semua yang dari Nabi saya terima dengan baik dan saya bisa menerima. Tapi ketika Nabi sudah menceritakan Isra ini, pikiran saya ini tidak ngamuk. Maaf saja. Saya terpaksa saya kembali ke belajar dengan sahabat saya. Berkat. Ini Ibu Aisyah yang cerita. Banyak orang yang tadinya sudah mulai iman, tapi karena ini kejutan ini, saudara ini kejutan yang bukan main ini. Dari sana tahu. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, memang Isra Mi'raj ini sesuatu yang disebut mukjizat, memang. Tetapi karena Isra Mi'raj ini mempunyai sedikit, mempunyai efek-efek yang praktis, mempunyai hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Memang maksudnya saya tidak akan lebih terangkan banyak, tetapi yang penting saya kemukakan di sini. Pertama, tentang pengalaman Nabi itu sendiri dengan Isra Mi'rajnya, dengan 4 alamnya itu. Kedua, tentang pertemuan dan misi Nabi untuk mengganti tugas yang terakhir dari nabi-nabi sebelumnya. Ini saya tidak akan mengucap panjang lebar. Saya tunjukkan saja bahwa Nabi menghadapi Bani Israel yang di dalam Quran dikatakan berabad-abad menerima kepercayaan dari Tuhan untuk memimpin umat manusia, baik di dalam arti agama maupun dalam arti kekuasaan sebagai raja dan penguasa, sebagai imperium. Dinyatakan di dalam surat Al-Maidah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Tuhan telah memberikan nikmat kepada Bani Israel karena Tuhan mengangkat hampir semua nabi-nabi dari Bani Israel. Wa ja'alakum muluka, dan kamu dijadikan raja-raja yang berkuasa sepanjang sejarah selama ini. Dengan Salomon, Sulaimannya, dengan Nabi Daud, dengan Nabi Yusuf, Yosef di Palestina, dengan Musa, dan terakhir Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kepemimpinan Bani Israel ini dicabut oleh Allah. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini berakhirlah kepemimpinan Bani Israel. Menurut Al-Quran, kesalahan yang menyebabkan kepemimpinan ini dicabut ada 5. Pertama tersebut di dalam surat Al-A'raf
ayat 138 sampai 141. Di mana Bani Israel sudah dilanda oleh materialisme yang sudah membudaya peradaban yang diemban, yang dilaksanakan, dipimpin oleh Bani Israel. Sudah itu kuatnya materialismenya, sampai-sampai di dalam ayat ini digambarkan Tuhan pun akan dimaterialiskan, mematerialisasikan Tuhan. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua yang menyebabkan kepemimpinan Bani Israel dicabut, yaitu tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, yang menggambarkan kapitalisme yang serakah, pemerasan dan penindasan kepada bangsa lain. Tidak saya baca ayatnya. Kesalahan yang ketiga, yaitu sebagai pemimpin Bani Israel mempunyai mental kurang satria, atau dengan kata yang kasar, mental pengecut. Tidak berani tampil sendiri, mereka selalu berlindung di dalam kekuatan orang lain. Ini digambarkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 22 sampai ayat 24, di mana digambarkan pada waktu mereka diajak untuk menyerbu Baitul Maqdis, untuk merebut Baitul Maqdis dari tangan bangsa lain, sampai digambarkan dalam akhir ayat ini. Qalu ya Musa, mereka berkata, hai Musa, lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak sanggup untuk masuk menyerbu merebut kota ini selama mereka musuh-musuh itu masih bercokol di dalam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, kami menunggu di sini. Ini gambaran daripada mental Bani Israel yang mendapat kepercayaan memimpin peradaban dan agama pada waktu itu. Yang keempat, kesalahan kata yang menyebabkan kepemimpinan itu ditarik dan dicabut, yaitu digambarkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai ayat 79. Tidak adanya sosial kontrol, sikap apatisme, sikap hidup nafsi-nafsi masa bodoh. Ini betul-betul dilukiskan di dalam ayat ini. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Mereka membiarkan semua penyelewengan berjalan. Mereka tidak ambil pusing. Mereka hanya memikirkan asal aku selamat, asal aku beres, asal aku bersih, masyarakat bobrok itu urusan mereka sendiri. Sikap yang ini sangat dikutuk oleh Allah dan menjadi salah satu sebab mengapa kepemimpinan itu dicabut dari tangan. Dan yang kelima, mereka perang-perangan menentang dan mengingkari ajaran Tuhan. Ini digambarkan di dalam surat Al-Imran ayat 112. Di dalam ayat ini digambarkan betapa Bani Israel ini bukan saja berani menentang, malahan membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka bunuh. Mereka menentang secara terang-terangan, secara terbuka pada Allah. Oleh sebab itu, maka kalau kita lihat Al-Quran, Quran ini hampir semua surat ada dari Israel. Kisah cerita yang menceritakan tentang Bani Israel ini hampir 2/3 dari Quran. Nama Nabi Musa dicantumkan di dalam Quran tidak kurang dari 130 kali. Malah surat Israel ini mempunyai 3 nama. Kecuali disebut surat Isra, juga disebut surat Subhana, surat Maha Besar, Maha Suci Allah.
tapi juga disebut surat Bani Israil. Surat Bani Israil. Karena memang sedikitnya Iqra ayat ini mempunyai 3 aspek. Sebagai buhana kebesaran Tuhan dengan 4 alam itu. Dan surat Iqra, oleh karena dalam surat inilah diceritakan tentang peristiwa Isra itu. Tetapi juga disebut surat Bani Israil karena disilah putusan peralihan kepemimpinan Bani Israil dialihkan ke tangan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para hadirin sekalian, memang di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi sebagai orang yang mendapat kepercayaan untuk meneruskan tugas-tugas Rasul yang lalu, untuk membangun peradaban baru, peradaban yang sama sekali tidak bersifat rasialis. Maaf ini saya bukan mengoreksi keterangan Bapak pertama tadi. Memang faktor turunan itu penting, tetapi di dalam misi ini memang rasialisme dalam arti yang tidak baik, di mana ras dari Bani Israil memonopoli kenabian selama ini, memonopoli semua kekuasaan. Ini dialihkan kepada Nabi yang mendasarkan tugasnya ini tidak kepada ras lagi, tidak kepada ras Arab, tidak kepada ras ini, ras Turki, ras itu, tidak. Mereka tahu di dalam riwayat, di dalam Quran, di dalam Israel banyak kejadian-kejadian yang mengenai Bani Israel, supaya kesalahan-kesalahan Bani Israel jangan diulangi oleh kepemimpinan yang sekarang. Kalau Nabi Muhammad dengan umatnya yang mendapat kepercayaan untuk meneruskan kepemimpinan ini melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, maka tidak mustahil pada satu saat kepemimpinan peradaban itu akan dicabut dari tangan Muhammad dan pengikutnya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan umat yang menjadi penopang daripada misi dan dinas ini disebut sebagai umat umat yang tengah-tengah, umat yang tidak berdasar kepada keturunan atau kebangsaan, tetapi kepada illa akramakum indallahi atqakum. Dan di dalam kenyataan sejarah memang kepemimpinan di dalam Islam itu tidak hanya dimiliki atau dipegang oleh bangsa Arab. Apakah raja, apakah tokoh, apakah ulama, apakah aulia pernah berganti-ganti. Orang terkenal sebagai Al-Ghazali, Imam Ghazali di Arab Saudi, bukan orang Arab. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan banyak tokoh-tokoh yang lain berganti-ganti. Bangsa Turki pernah, bangsa Arab pernah, bangsa Iran pernah, bangsa Mongol pernah. Malah akhir-akhir ini orang melihat kemungkinan dasar dari di luar Timur Tengah yang diincar dan dilihat dan diharapkan adalah kepemimpinan dari umat Islam Pakistan dan kepemimpinan umat Islam di Indonesia. Ini bisa saja, bisa saja. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita mempunyai masjid Istiqlal yang megah. Ya, sekalipun kecil-kecilan kita punya Al-Baitul Amin. Ya. Ini dulu ya pada waktu ini saya hampir mengusulkan pada Pak Bupati supaya diberi nama Al-Masjidul Adnan. Hampir saya ingat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa itu yang terjauh. Yang terjauh. Di sini Al-Masjidul Adnan itu yang terdekat. Tapi yang Al-Baitul Amin. Memang kalau maaf ini saya sampai katakan pada satu waktu harus terjadi. Bukan anak-anak Indonesia merasa bangga karena dia dikirim ke Al-Azhar, sejarahnya di Madinah. Harus terjadi satu waktu. Orang-orang akan merasa bangga karena dia bersekolah di Indonesia. Bisa saja, dan harus bisa.
Pensampaian keilmuan itu tidak menjadi milik dari satu bangsa. Tidak Islam yang termasuk. Oleh karena itu, pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, seorang sahabat mengatakan, "Akhbar ada." Sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Akhbar ada." Pelanda ada empat. Anak saya bilang, saya anak bin Malik ini pelanda dari kelompok bangsa. Jihad saat itu sahabat jihad adalah pelanda dari warga negara Romawi. Memang dia berbangsa Romawi, menjadi pengikut Nabi, menjadi sahabat Nabi. Salman sahabat Bukhari, sahabat Salman adalah pelanda dari Tuhan. Dan sekarang masjid di mana itu bisa dibantu diberi nama Masjid Salman Al-Farisi. Ya, kemudian Bilal Sabitul Hadas, sahabat Bilal yang ada adalah pelanda dari Afrika, dari Abyssinia. Memang ketika Nabi masih hidup, empat bangsa ini dilambangkan oleh empat sahabat. Untuk mengatakan bahwa Islam bukan monopoli bangsa. Misi yang dalam Nabi adalah misi yang supernasional, yang meliputi seluruh rahmatan kita. Karena itu umat Nabi itu dikatakan siapa kekuatan pengikut Nabi itu disebut apa? Di dalam Quran diberi nama umat yang kata, umat yang objektif, umat yang kontekstual, umat yang sanggup mempertemukan hal-hal yang kontradiksi, umat yang merahai, umat yang rahmatan tentunya semua bangsa. Ini umat yang wakatan kita kumpul syuhada supaya kami menjadi manusia, menjadi pemegang ada saksi di alam atas seluruh manusia. Para hadirin sekalian yang berbahagia, inilah masa saya sebagai akhir keterangan saya. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan bahwa tetap baik dan saya dari beberapa hari yang lalu waktu saya diminta untuk memberikan berita kepada Allah dan ini adalah ulama. Saya menyatakan bahwa ada